Kampanye hitam dan kampanye negatif selama masa pemilu presiden semakin marak di sejumlah media. Salah satu media yang disebut menyebarkan kampanye hitam kepada salah satu calon presiden adalah tabloid Obor Rakyat. Bahkan tabloid terbatas ini dikirim ke sejumlah pondok pesantren. Tabloid Obor Rakyat ini dikirim ke pondok pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Ini adalah kali kedua pihak pondok pesantren menerima paket kiriman yang berisi tabloid. Dari edisi pertama hingga edisi kedua, isi tabloid ini didominasi oleh kampanye hitam kepada salah satu calon presiden. Pihak pondok pesantren menyayangkan isi tabloid yang dinilai tidak mendidik masyarakat dan cenderung menyudutkan salah satu pasangan calon presiden. Insya Allah menurut pengamat saya itu termasuk bagian dari kampanye hitam. Bahayanya apa Pak yang kalau kampanye hitam itu disebarkan kepada umat, bahayanya umat kita itu rata-rata belum siap menerima berita secara mentah. Kampanye hitam seperti yang dilakukan oleh tabloid Obor Rakyat adalah bentuk pendidikan politik yang kurang mendidik dan merugikan pihak tertentu. Ada beberapa informasi dari yang disampaikan di majalah Obor Rakyat itu misalnya yang perlu diklarifikasi. Karena apa? Disampaikan tadi oleh Mas Tiardi bahwa itu adalah produk jurnalistik. Maka kalau sudah produk jurnalistik, maka sebaiknya juga tim kuasa hukum dari Pak Jokowi JK yang merasa dirugikan terkait dengan itu menempuh cara-cara mekanisme melalui undang-undang pers misalnya. Lantas, apa tanggapan kedua tim sukses Capres-Cawapres atas beredarnya kampanye hitam? Ya, masyarakat sudah membantah betul yang sama sekali tidak memberikan kontribusi yang baik. Karena yang dirugikan tidak sekedar hanya Jokowi dan jajaran kita, tapi juga sebetulnya merugikan masyarakat karena dia tidak melahirkan pendidikan politik. Jadi ingin mendelegitimasi orang dengan cara-cara yang kurang etis tidak baik dan seterusnya. Paling terjadi di dalam distribusi yang tabloid Obor Rakyat ini adalah masifnya jumlah bunyi-bunyi seperti yang tercantum di dalam judul atau di halaman cover itu misalnya, itu juga sudah tercantum di dalam beberapa majalah yang jumlahnya sangat sedikit. Kalau saya misalnya boleh menyebut ini dengan segala hormat saya untuk tidak mendiskreditkan, misalnya majalah Sabi, ya, itu judulnya lebih ngeri. Sementara pihak tabloid Obor Rakyat membantah isi tabloidnya sebagai bentuk kampanye hitam. Kita justru ingin ada respon dan banyak media juga yang melakukan seperti itu. Jadi kita berharap ada respon selanjutnya. Mengingat penyebaran kampanye hitam ke pondok pesantren, pihak pengasuh pondok pesantren berharap agar setiap pemberitaan di media apapun tidak saling menghujat, tapi justru bisa menyejukkan umat dalam pemilihan presiden. Tim Liputan 6 melaporkan. Saudara, hingga Senin pagi data pemilu presiden yang sudah masuk di sistem informasi penghitungan suara atau situng Komisi Pemilihan Umum KPU mencapai 14%. Iya, dari data yang masuk, saudara, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin masih unggul atas Prabowo Sandi. Saudara, pantauan di Pusat Informasi Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 pada pukul 9.33 waktu Indonesia Barat, data yang masuk ke KPU berasal dari 116.077 TPS. Pasangan nomor urut 01 mendapat 54,91% suara dan pasangan nomor urut 02 dengan 45,09% suara. Masyarakat juga bisa memantau penghitungan suara pemilu 2019 dengan mengakses situs resmi KPU. Saudara, kita akan pantau bagaimana rekapitulasi suara pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Vidi Batolone langsung dari sana. Vidi, sudah sejauh mana rekapitulasi suara Pilpres hingga siang hari ini, Vidi? Baik Adisti, ini datanya terus bergerak naik Adisti. Kalau tadi Anda menyebutkan data suara yang masuk sudah 14%, nah sekarang ini sudah meningkat menjadi 14,7%. Dari sekitar 813.000 tempat pemungutan suara, ini data yang sudah masuk sampai saat ini ke sistem informasi penghitungan suara KPU ini sudah sekitar 120.000
TPS begitu. Dan hasilnya untuk sementara ini kami boleh menyebutkan bahwa pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini memperoleh 54,84% dan Prabowo Subianto 45,16%. Jika kita detailkan lagi data ini, maka yang terlihat adalah bahwa dari 34 provinsi dan 1 wilayah yaitu luar negeri, ini pasangan Jokowi dan Ma'ruf ini untuk sementara mendominasi di 20 provinsi dan 1 wilayah luar negeri. Dan kemudian Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini unggul di 14 provinsi. Dan jika kita detailkan lagi, ini menurut wilayah, ini Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini tampak unggul di wilayah Sumatera, yaitu dari 10 provinsi di Sumatera, ini terlihat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini mendominasi 6 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu. Sementara di Jokowi ini menguasai Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Babel, dan Kepulauan Riau. Nah, bagaimana dengan di wilayah Jawa? Ini wilayah Jawa merupakan wilayah yang penduduknya atau pemilihnya paling banyak, yaitu sekitar 60% presentasinya untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini Joko Widodo ini terlihat mendominasi di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno ini unggul di Jawa Barat dan juga Banten. Mengenai wilayah Bali, NTT, NTB ini juga tampak mendominasi pasangan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin, yaitu di Bali dan NTT, sementara Prabowo Sandi menguasai perolehan suara untuk sementara ini di Nusa Tenggara Barat. Sementara di wilayah Kalimantan ini cukup merata begitu, diantaranya di Kalteng, Kaltim, Kalbar, dan maksud saya di Kalteng dan Kaltim. Ini Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mendominasi, sementara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan ini pasangan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Sementara di Sulawesi Tengah juga ini tampak berimbang begitu perolehan suaranya, sementara di Maluku, Papua, dan Papua Barat ini cukup mendominasi pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sementara Prabowo Subianto ini mendominasi di Maluku Utara. Kami boleh menekankan bahwa ini sekali lagi ini adalah penghitungan atau data sementara karena data yang masuk baru 14,7%. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa memantau di pemilu2019.kpu.go.id. Adisti. Iya, tadi Anda informasikan data sementara rekapitulasi suara Pilpres. Lalu bagaimana dengan rekapitulasi suara Pileg, Vidi? Ya, untuk suara pemilu legislatif ini, Adisti, kami boleh menginformasikan bahwa sudah masuk sekitar 5,5% atau di 44.000 TPS dari 813.000 TPS yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feza Talafalifi dari 12MN3. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan perbedaan dari pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019. Setelah saya menonton 2 video yang menjelaskan tentang pemilu 2014 dan pemilu 2019, di sini saya dapat ambil kesimpulan bahwa yang pertama, di tahun 2014 itu pemilu hanya dilaksanakan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sedangkan di tahun 2019 pemilu presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif. Dan yang kedua, partai politiknya untuk tahun 2014, partai politiknya itu untuk yang nasional ada 12 partai. Terus untuk yang lokal ada 3 partai. Terus untuk di tahun 2019 di partai politik nasional itu ada 16 partai, ada pertambahan 4 partai, dan lokalnya itu 4 partai, bertambah 1 partai. Yang ketiga ada ambang batas parlemen pada tahun 2014 sebanyak 3,5%, dan di 2019 ambang batas parlemen pada tahun 2019 itu bertambah sebanyak 0,5%,
menjadi 4%. Yang keempat ada dapil. Dapil itu pada tahun 2014 itu sebanyak 77 daerah, sedangkan pada tahun 2019 dapil tersebut bertambah sebanyak 3, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Jadi total dapil pada tahun 2019 itu sebanyak 80 dapil. Kursi DPR pada tahun 2014 itu sebanyak 560 kursi, dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 575 kursi. Selanjutnya ada metode perhitungan. Metode perhitungan yang digunakan pada tahun 2014 adalah bilangan pembagi pemilih. Sedangkan di 2019 metode tersebut sudah tidak dipakai dan digantikan dengan metode Sainte-Laguë. Dan yang terakhir, besaran dana kampanye pada tahun 2014 itu perseorangan sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2019, besaran dana kampanye perseorangan itu sebesar 2, miliar rupiah. Oke, mungkin itu aja penjelasan perbedaan pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.